Partai Amanat Nasional menyambangi PDI Perjuangan pada siang ini. Menurut Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, pertemuan ini merupakan silaturahmi lanjutan dengan petinggi PDIP. Apakah pertemuan ini akan membahas langsung arah koalisi? Dan untuk membahasnya kami telah bergabung bersama dengan pengamat politik, Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Mas Burhan. Mas Burhan, kemarin itu ada pernyataan Ganjar Pranowo yang memberikan sinyal bahwa dalam beberapa hari ke depan ini akan ada parpol lain yang akan mengusung dirinya sebagai capres. Hari ini kita lihat ada pertemuan antara PAN dan PDIP. Apakah Anda melihat dalam pertemuan ini besar kemungkinan PAN akan menjatuhkan dukungannya kepada Ganjar? Saya menduga pertemuan siang ini itu belum sampai pada kesimpulan PAN akan berlabuh dengan berkoalisi dengan PD Perjuangan. Karena kalau kita lihat pernyataan dari elit PAN termasuk Ketua Umum, beliau menyampaikan pertemuan siang ini di kantor PD Perjuangan itu baru sebatas silaturahmi politik, memenuhi undangan dari Ketua PD Perjuangan Ibu Mega. Jadi belum sampai pada kesimpulan PAN dan PD Perjuangan mengusung capres yaitu Ganjar Pranowo. Itu kalau kita lihat dari statement Zulkifli Hasan atau elit PAN yang lain. Apalagi kalau kita lihat alasan utama PAN untuk berkoalisi itu satu diantaranya adalah capres yang diusung oleh PAN itu capres yang bisa menawarkan kemenangan. Jadi winning ticket. Nah, kalau kita mengacu pada statement ini, per hari ini, itu Ganjar Pranowo belum aman untuk menang. Bahkan secara absolut suaranya disalib oleh Prabowo Subianto meskipun selisihnya belum signifikan. Menurut survei-survei Litbang Kompas, kemudian LSI, Populi maupun Indikator. Jadi artinya kalau pakai alasan itu Zakia, Ganjar Pranowo yang diusung oleh PD Perjuangan belum menjanjikan kemenangan seperti yang diinginkan oleh PAN. Nah yang kedua, ini kalau kita baca ya dari statement elit PAN, untuk berkoalisi, PAN juga menawarkan dua orang. Satu adalah ketua umumnya sebagai cawapres, yang kedua adalah Erick Thohir sebagai cawapres, capres yang akan mereka usung. Nah pertanyaannya apakah Ganjar yang diusung oleh PD Perjuangan bersedia atau tidak meminang salah satu di antara dua nama cawapres yang dinominasikan PAN. Nah saya belum yakin kesepakatan itu diambil siang ini. Baik. Jadi Anda membacanya belum tentu pembahasan hari ini akan berujung pada penentuan apakah PAN akan mengusung Ganjar begitu ya Mas Burhan. Tapi kalau kita berandai-andai Mas Burhan, seandainya PAN akhirnya mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024, apa sebenarnya untung dan ruginya baik untuk PAN itu sendiri maupun juga PDIP? Buat PD Perjuangan, kalau misalnya PAN mendukung Ganjar Pranowo, itu secara simbolik luar biasa keuntungannya. Karena bagaimanapun PD Perjuangan adalah partai nasionalis dan PAN adalah partai Islam dari sayap Islam modernis berbasis Muhammadiyah, dan Bung Karno punya darah Muhammadiyah, terutama juga ibu dari Ibu Mega yaitu Bu Fatmawati itu juga konon adalah aktivis Muhammadiyah di Bengkulu. Jadi dari sisi itu, dari sisi makna simbolik penting buat PD Perjuangan mendapatkan dukungan dari partai-partai Islam. Apalagi Ibu Mega adalah ketua umum partai dari ranah nasionalis yang begitu mementingkan kombinasi antara nasionalis dan religius. Nah itu dari sisi yang pertama. Dari sisi yang kedua, keuntungan buat PD Perjuangan tentu ada boost ya secara elektoral, karena bagaimanapun suara PAN krusial sekitar 7%, dan selisih antara terutama dua teratas Ganjar dan Pak Prabowo itu sangat tipis. Nah itu dua keuntungan. Nah buat PAN keuntungannya jelas, PAN kehilangan 8 kursi di Jawa Tengah basis PD Perjuangan di 2019. Suara PAN yang cukup lumayan di 2014 habis gitu ya. Jadi tidak ada kursi yang tersisa satupun di 10 dapil di Jawa Tengah. Nah mungkin dengan mendukung Ganjar ada semacam komitmen dari PD Perjuangan
di tingkat elit maupun di tingkat massa untuk membantu PAN memulihkan kursi yang sempat hilang di 2019. Nah itu keuntungan buat PAN, meskipun tentu bukannya tanpa kerugian, karena bagaimanapun kalau kita lihat dari survei Zakia ya, basis PAN itu sedikit sekali yang memilih Ganjar Pranowo. Jadi sebagian besar memilih Anies, sebagian lagi memilih Pak Prabowo. Jadi kalau elitnya mendukung Ganjar Pranowo, itu tentu ada kerja keras yang harus dituntaskan untuk meyakinkan basis massa di bawah. Baik, kita akan lihat kemana nantinya PAN akan berlabuh, siapa yang akan didukungnya dalam pencapresan mendatang. Terima kasih banyak pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Mas Burhanuddin Muhtadi sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore Mas Burhan.